Gentlemen, welcome back to this channel. Saya itu punya satu prinsip berkaitan dengan jam tangan. Menurut saya lebih baik kamu itu punya jam tangan cuma dikit atau bahkan satu tapi yang berkualitas. Daripada kamu punya banyak banget jam tangan tapi semuanya kualitasnya itu nggak jelas. Karena ya menurut saya yang berkualitas itu pasti worth it meskipun ya biasanya harganya cenderung lebih mahal. Nah gentlemen, supaya jam tangan kita yang berkualitas ini yang mungkin kita belinya cukup mahal atau nabungnya cukup lama untuk belinya itu tetap awet, tetap cakep, kita mesti tahu cara ngerawatnya. Karena itu gentlemen, di dalam video kali ini saya pengen share nih beberapa hal, beberapa tips yang bisa kamu lakuin atau bisa kamu perhatiin biar jam tangan kamu itu tetap awet dan terawat. Oh ya, beberapa hal, beberapa tips yang akan saya share ini adalah tips-tips praktis ya, karena saya juga bukan ahli jam yang gimana-gimana. Tapi paling nggak kalau kamu bisa lakuin beberapa tips ini, saya sih jamin jam tangan kamu bakalan awet, tahan lama, dan tetap cakep. Oke gentlemen, tidak berlama-lama lagi, let's start. Oke gentlemen, langsung aja kita ke tips yang pertama supaya jam tangan kamu yang berkualitas itu awet dan tetap cakep adalah punya toko repair langganan. Ya, poin ini saya taruh di poin yang pertama karena menurut saya kok cukup penting. Kita seringkali nih ngeremehin toko repair jam tangan, jadi kalau jam tangan kita misalnya rusak atau yang quartz baterainya habis, kita cuma bawa ke tukang jam yang biasa-biasa aja. Ya sebenarnya kita bawa ke tukang jam misalnya di pinggir jalan atau yang biasa-biasa aja juga nggak salah. Tapi kalau jam tangan kamu itu jam tangan yang berkualitas, yang lumayan mahal, ya sangat baik kalau kamu bawa untuk benerin atau misalnya ganti baterai ke toko repair yang oke. Karena menurut saya sayang aja gitu jam tangan kamu itu berkualitas tapi perawatannya, maintenance-nya, repairnya itu sembarangan atau asal-asalan. Karena ini juga bakal berdampak ke usia jam tangannya. Lah bang, terus toko repair yang oke, yang bagus itu di mana? Nah, bagi kamu yang belum ada toko watch repair langganan, kamu harus wajib kepoin sosial media dan juga websitenya TikTok Watch Repair. TikTok Watch Repair ini adalah watch repair shop yang menurut saya lengkap banget. Mereka sediain segala bentuk repair service kayak battery replacement, cleaning, polish, parts replacement, dan juga maintenance. TikTok Watch Repair menerima semua jenis jam tangan kecuali smartwatch sama digital watch ya. Nah, kenapa nih saya rekomen TikTok Watch Repair ini? Karena mereka udah pengalaman lebih dari 30 tahun. Saya rasa kita pengen jam tangan kesayangan kita itu di-handle sama yang berpengalaman. Selain jasa repair dan maintenance, mereka juga jual berbagai macam parts dan aksesoris jam tangan, kayak berbagai macam strap, watch box, watch winder, dan juga jam dinding. Nah, bagi kamu nih yang domisili di Jakarta, Tangerang, Bandung, Solo, Surabaya, atau di Bali, bisa langsung kunjungi store mereka. Tapi misalnya kamu domisili di luar kota-kota ini, mereka juga ada online store loh, dan semuanya udah saya taruh di deskripsi. So ya gentlemen, jangan lupa untuk kepoin sosial media mereka dan website mereka supaya jam tangan berkualitas kamu bisa di maintenance dengan orang-orang yang berpengalaman dan juga dengan parts yang berkualitas dari TikTok Watch Repair. Oke gentlemen, kita lanjut ke tips yang kedua supaya jam tangan kamu yang berkualitas itu tetap awet dan tetap cakep adalah perhatikan bahan strap jam tangan kamu. Nah ini juga penting banget nih gents, karena banyak saya lihat beberapa orang termasuk teman-teman saya jam tangannya itu masih bagus tapi strapnya itu cepet banget rusaknya. Menurut saya sih ini karena kebanyakan mereka itu nggak terlalu peduli sama bahan strap jam tangannya. Contohnya mentang-mentang jam tangannya ini water resistance-nya misalnya 300 meter. Ya langsung main nyelem-nyelem aja atau berenang padahal strap jam tangannya itu strap kulit. Sedangkan kebanyakan strap kulit itu kalau terlalu sering kena air, kena panas, endurance-nya itu semakin berkurang. Ya kalau memang jam tangannya itu mau dipakai berenang misalnya, ya pilih aja strap dengan bahan rubber atau resin. Ya emang sih kalau strapnya rusak bisa beli baru lagi, tinggal ganti strap yang baru, tapi itu kan artinya kita keluar duit lagi dan cost lagi. Daripada duitnya dipakai untuk
untuk ganti strap yang sering rusak, mendingan ditabung untuk beli jam tangan baru. Oke gentlemen, kita lanjut ke tips yang ketiga supaya jam tangan kamu yang berkualitas itu awet, tetap cakep, adalah sering-seringlah kamu pakai. Yes gentlemen, ini juga penting banget apalagi kalau jam tangan kamu itu jam tangan otomatis. Karena kebanyakan jam tangan otomatis itu istilahnya mesinnya diisi dari energi mekanis atau energi kinetis, nggak tau lah yang mana yang benar. Intinya itu dari gerakan. Jadi ya jam tangan otomatis itu bakalan jauh lebih awet kalau kita sering pakai. Sebenarnya bukan hanya untuk jam tangan otomatis aja, jam tangan quartz juga saran saya kamu harus sering-sering pakai. Kalau enggak itu jam tangannya jadi cepet worn out gitu ya, sayang aja. Jadi ya saran saya misalnya kamu punya beberapa jam tangan ya pakai aja gantian, sesuaiin misalnya dengan outfit hari ini kamu pakai outfit yang casual ya pakai aja jam tangan yang casual juga. Atau paling enggak kalau jam tangan kamu mahal, kamu sayang gitu pakainya ya pakai aja misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, pokoknya jangan sampai ditaruh terlalu lama. Oke gentlemen, kita lanjut ke tips yang keempat supaya jam tangan kamu yang berkualitas itu tetap awet, tetap cakep, adalah pakai parts yang berkualitas. Ya ini juga adalah salah satu kesalahan yang cukup sering saya lakuin dulu. Misalnya baterai jam tangan quartz saya itu habis, atau misalnya ada jam tangan saya yang jatuh dan kacanya pecah, biasanya saya itu berpikir ganti yang murah aja, toh nanti bisa diganti lagi. Ternyata pikiran saya ini keliru gentlemen, karena kayak misalnya baterai yang murah itu bakal lebih cepat habis dan mempengaruhi movement jam tangan kita. Jadinya ya bisa-bisa malah mengurangi performance dari jam tangan kita yang seharusnya itu berkualitas. Atau misalnya kayak kaca gitu, saya ganti yang harganya paling murah dan looks jam tangan saya itu langsung jadi berbeda, kayak lebih murah, kayak murahan gitu dan lebih ringkih. Selain itu ya pasti daya tahannya juga lebih rendah dibanding dengan kaca yang kualitasnya lebih bagus. So yeah gentlemen, always pick the best parts for your watch. Oke gentlemen, kita lanjut ke tips yang terakhir atau tips yang kelima supaya jam tangan kamu yang berkualitas itu tetap awet dan tetap cakep. Perhatikan di mana kamu menyimpan jam tangan kamu. Saran saya kalau kamu memang suka jam tangan dan punya beberapa jam tangan, beli aja watch case yang lumayan berkualitas dan taruh jam tangan kamu di sana. Atau misalnya kalau jam tangan kamu itu mahal yang otomatis, ya kamu bisa beli watch winder misalnya dan taruh jam tangan kamu di sana. Karena masih banyak kan dari kita yang misalnya kita punya beberapa jam tangan dan kita taruhnya itu sembarangan aja, asal digeletakin aja gitu. Ini menurut saya sih risky banget, karena yang pertama itu bisa jatuh, yang kedua itu misalnya bisa kesiram apa gitu kan, sayang banget. Ada juga yang misalnya cuma ditaruh di laci dengan barang-barang yang lain. Nah ini juga beresiko karena bisa scratch, atau kalau terlalu lama di laci juga bisa jamuran kalau misalnya strapnya kulit. So ya gentlemen, menurut saya hal-hal yang saya share hari ini tuh simple, praktis banget. Tapi kalau kamu bisa lakuin, saya jamin jam tangan kamu yang berkualitas itu bisa awet dan tetap cakep. Oke gentlemen, itu tadi kita udah lihat beberapa hal yang bisa kita lakuin, yang perlu kita perhatiin supaya jam tangan kita tetap awet, tahan lama, dan tetap cakep. Tentu aja kalau kamu punya pendapat lain untuk video ini maupun untuk channel ini, jangan pernah sungkan untuk share pendapat kamu di komen. Terus juga support channel ini gentlemen dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you gentlemen on the next videos.